Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7 Alpro kelas Informatika kelas A akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Program Daftar Siswa. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu, silakan. Nama saya Agung Burki Pratama Bruto. Selanjutnya. Nama saya Laila Fitri Widianti. Dan saya sendiri yaitu Ihsanul Hadi. Di sini kami akan menjelaskan codingan yang telah kami bikin. Di sini proyek kami berjudul dengan program daftar siswa. Program yang kami rancang ini yaitu program yang memuat data siswa, diantaranya nama siswa, kelas siswa. Program ini juga memiliki beberapa fitur, yaitu menambah data siswa, mencari data siswa, mengupdate data siswa, dan menghapus data siswa. Dengan adanya program daftar siswa ini, sekolah dapat lebih mudah untuk mengelola data siswa di sekolahnya, seperti menambah, menghapus, mencari, dan mengupdate data siswa di sekolahnya. Daftar fungsi yang kami gunakan di sini yaitu if, elif, input, output, print, for, open, def, import, sort, dan delar. Pada codingan yang pertama yaitu def menu. Di sini def itu berarti keyword yang digunakan untuk menyatakan suatu fungsi. Yang mana pada codingan ini kami menggunakan fungsi menu. Selanjutnya yaitu import os. Import os atau import OS yaitu pemanggilan fungsi dengan nama OS system atau CLS atau clear screen pada command prompt. Selanjutnya yaitu print program daftar siswa. Print fungsinya yaitu mencetak yang apa kita buat. Selanjutnya print silakan pilih, akan mencetak kalimat silakan pilih. Selanjutnya print 1 melihat daftar siswa, akan mencetak melihat daftar siswa. Selanjutnya print 2 menambah data siswa, akan mencetak 2 menambah data siswa. Selanjutnya print 3 mencari nama siswa, akan mencetak 3 mencari nama siswa. Begitu seterusnya sampai print ke-6 yaitu keluar dari program. Selanjutnya variabel P sama dengan integer input yang mana kita akan memasukkan nomor menu yang akan kita inginkan. Pilih menu dengan variabel P. Selanjutnya yaitu def pilih menu. Maksud dari di def menu ini di def pilihan ini kami menggunakan fungsi if dan elif. Fungsinya untuk mengambil keputusan di mana kondisi elif ialah lanjutan percabangan atau logika dari if, dan kami akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Di sini yaitu def pilihan menu P, variabel P, if jika P sama dengan 1, di mana jika P sama dengan 1, sama saja akan mencetak pada menu pertama yang tadi yaitu melihat daftar siswa. Selanjutnya elif P sama dengan 2 akan mencetak menambah data siswa. Selanjutnya elif P sama dengan 3 akan mencetak menu yang ketiga yaitu mencari nama siswa. Selanjutnya elif P sama dengan 4 akan mencetak menu yang keempat yaitu mengupdate data siswa. Selanjutnya yaitu elif P sama dengan 5 yaitu akan mencetak menu kelima yaitu hapus data siswa. Selanjutnya yang keenam yaitu P sama dengan 6 akan mencetak keluar dari program atau print Anda akan keluar dari program. Selanjutnya print slash n, tekan enter untuk melanjutkan. Yang mana slash n ini tujuannya yaitu agar kalimat tersebut tidak berada pada string lain. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya
akan dijelaskan oleh Laila Fitri. Kepada Laila, kami persilahkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu Dev melihat data siswa. Pertama, kita mengetik print, Anda berada pada menu menampilkan daftar data siswa yang akan memunculkan output, yaitu Anda berada pada menu menampilkan daftar data siswa. Selanjutnya, F sama dengan open, yaitu fungsi open untuk membuka file daftar data siswa. Daftar data siswa titik txt, R. Fungsi R sendiri yaitu untuk membuka file untuk dibaca. Selanjutnya, print f.read. Fungsi read itu untuk membaca file secara keseluruhan dan menjadikannya sebagai satu string saja. Selanjutnya, print tekan enter untuk melanjutkan, dan f.close untuk kembali ke menu. Selanjutnya, dev tambah data siswa. Pertama, kita print Anda berada pada menu menambah data siswa. Selanjutnya, print memasukkan data siswa baru. Selanjutnya ada variabel B untuk menginput nama siswa dan variabel K untuk menginput kelas. F sama dengan open untuk membuka daftar data siswa. Dan kami di sini memakai fungsi write-lines untuk membaca isi file per baris. Fungsi B untuk menginput nama siswa yang tadi, untuk menampilkan input nama siswa yang telah dimasukkan, dan K untuk menginput kelas. Lalu selanjutnya print tekan enter untuk melanjutkan, dan F close untuk menutup dan kembali ke menu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Lailatul Fitri yang telah menjelaskan materi dengan sangat baik. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Agung. Pada Agung dipersilahkan. Oke, sekarang kita masuk ke dev cari data siswa, di mana pada pertama itu kami menggunakan print ya untuk Anda berada pada menu mencari data siswa dan masukkan data siswa yang Anda cari. Nah, selanjutnya pada variabel X kami memasukkan fungsi input, di mana itu untuk memasukkan nama siswa. Dan selanjutnya kami memakai fungsi open untuk membuka data atau file data, yaitu dengan judul daftar data siswa .txt. Untuk selanjutnya kami memakai fungsi f.readlines, di mana fungsi f.readlines ini untuk membaca file per baris. Nah, untuk selanjutnya kami memakai fungsi sort, di mana juga fungsi sort ini untuk mengurutkan data. Dan selanjutnya kami memakai fungsi perulangan for, yaitu di mana indeks 0 ini bisa kita katakan ini adalah data yang sudah kita buka tadi, yang open ini tadi, data yang ada di sini. Nah, selanjutnya for i in t. Jadi i ini ialah data atau nama siswa yang sudah ada di sini. Jadi for i in t, t ini adalah readlines, yang dimana data yang sudah tersedia di daftar data siswa txt. Nah, selanjutnya di variabel ix sama dengan i split tanda kutip koma. Nah, kami memasukkan i ke fungsi ix dan split koma untuk selanjutnya. Tuh. Oke, untuk selanjutnya kami menggunakan
fungsi if, di mana ini adalah kondisi jika ix 0 sama dengan x, maka print t index. Nah, untuk selanjutnya, jika memang kondisi ini tidak ada, itu akan melanjut ke program selanjutnya. Misalkan kita cari data pilihan nomor 3. Nah, saya ingin mencari data yang ada di sini, yaitu 88. Nah, karena 88 memang ada di daftar siswanya, jadi dia akan muncul untuk kelasnya. Itu fungsi yang untuk mencari data. Nah, untuk selanjutnya kami memakai fungsi print, yaitu di mana untuk melanjutkan. Dan setelah itu fungsi fclose, dan untuk menutup program yang mencari nama siswa. Nah, dan untuk selanjutnya fungsi input dan kembali ke menu. Dan untuk selanjutnya itu def ubah data siswa. Sama juga, pertama kami print, Anda berada pada menu update data siswa. Dan variabel nx, yaitu kami menggunakan fungsi input untuk memasukkan nama data siswa yang ingin diupdate. Nah, selanjutnya print, silahkan masukkan data siswa baru. Variabel bx itu kami gunakan fungsi input, yaitu untuk memasukkan nama siswa. Dan kx yaitu untuk memasukkan kelas. Nah, selanjutnya di variabel f kami memakai fungsi open, di mana fungsinya untuk membuka file data kami yang berjudul daftar data siswa .txt. Nah, untuk selanjutnya kami memakai fungsi readlines sama seperti yang tadi, di mana fungsinya yaitu untuk membaca file per baris. Nah, untuk index untuk selanjutnya kami juga masih menggunakan fungsi for, ya, perulangan, yaitu di mana indeks sama dengan 0. Sama seperti yang tadi, 0 itu kita anggapkan data yang sudah ada di sini. For x in isi. Nah, untuk x, jadi x ini bisa kita ibaratkan atau bisa kita katakan ialah nama yang ingin kita update tadi. Nah, diisi itu yang ini, yang file ini. Nah, untuk selanjutnya itu variabel x, kami memasukkan variabel x ke dalam variabel baru, yaitu yang namanya xp, split tanda kutip koma, yang dimana ini fungsinya ini tetap sama. X adalah nama siswa, dan split koma itu untuk selanjutnya yang per baris. Nah, dan di sini kami memakai kondisi if juga, di mana jika xp 0 sama dengan nx atau ada di nx, maka xp 0 sama dengan bx. Ya, dan di mana 0 ini kan tadi kan nama siswa, jadi kita memasukkan atau mengupdate nama siswa yang sudah kita input tadi. Nah, untuk selanjutnya xp1 ini juga fungsinya kita untuk memasukkan kelas yang sudah kita buat tadi, dan fungsi kx. Nah, dan selanjutnya variabel xp tadi
kami buat ke variabel baru yang namanya xg, yaitu bergabung, yang dia ini, yang arti titik koma ini, yang dia ini tadi kan untuk nama siswa yang kita update. Jadi kita buat komanya, jadi kita join ke XP-nya nih, yang kelas. Nah, untuk selanjutnya yaitu isi indeks sama dengan xg. Nah, untuk selanjutnya ini adalah jika di mana kondisi ini tidak terpenuhi, maka lanjut ke program selanjutnya, yaitu fungsi close untuk menutup program yang sudah ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi open membuka daftar siswa txt. Nah, selanjutnya isi sama dengan fWriteLines. Nah, di mana fungsi isi ini untuk menulis kondisi if tadi itu ke dalam ini data file daftar siswa. Nah, untuk selanjutnya print, tekan enter untuk melanjutkan, dan kembali lagi ke fungsi close untuk menutup program mengupdate data siswa. Nah, selanjutnya itu balik ke input dan menu. Jadi, misal kasih contoh 4 mengupdate siswa. Print itu tadi masukkan nama data siswa yang ingin diupdate. Nah, misal saya ingin mengupdate 88. Nah, silakan masukkan data siswa baru. Saya akan masukkan nama siswa, namanya copy, kelas INFA. Nah, setelah ini itu akan, karena kondisinya memang terpenuhi, ini fungsi isinya ini akan otomatis langsung ada di sini. Bentar, kita delete dulu. Nah, sudah otomatis terupdate, terganti. Oke, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Agung yang sudah menjelaskan materi dengan sangat baik. Selanjutnya materi dev hapus data siswa yang akan saya jelaskan. Di dev hapus data siswa, kami menggunakan fungsi delar, yaitu berfungsi untuk menghapus data atau objek. Selanjutnya yaitu print /n, Anda berada pada menu hapus data siswa. Seperti yang dijelaskan tadi, /n berfungsi untuk agar kalimat tersebut tidak berada pada string lain. Selanjutnya yaitu print, masukkan data siswa yang ingin dihapus. Print berfungsi untuk mencetak kalimat yang ini, masukkan data siswa pada yang ingin dihapus. Selanjutnya yaitu zz, input, nama siswa yang akan dihapus /t. Maksud dari /t tersebut akan memberikan satu spasi pada setiap kalimat. Ya, selanjutnya itu F sama dengan open daftar data siswa txt. Open di sini berfungsi untuk membuka file dan mengembalikan objek file dari file bersangkutan. Selanjutnya yaitu isi sama dengan F readline. Maksud dari readline di sini yaitu membaca isi file per baris dan mengembalikan nilai berupa list. Selanjutnya yaitu kita menggunakan perulangan indeks sama dengan 0 for H in isi. H kita ibaratkan nama siswa yang akan dihapus, sedangkan isi yaitu daftar siswa tadi yang sudah kita bikin nama-namanya. Jika H kita masukkan pada variabel Z, split kutip koma, jika kondisi if Z0 sama dengan ZZ, maka jika datanya tepat, maka delete isi indeks. Jadi selanjutnya jika materinya atau datanya tidak ada, kita lanjut kepada indeks berikutnya. Selanjutnya F close, yang mana akan menutup program. Dan berikutnya print, siswa Anda sudah terhapus, atau mencetak siswa Anda sudah terhapus.
Selanjutnya yaitu F-close, yang mana akan menutup program. Akan memunculkan print, siswa Anda sudah terhapus. Dapat kita lihat pada contohnya sebagai berikut. Yang mana kita akan menghapus siswa yang bernama Kia. Nah, dapat kita lihat di sini, tadi siswa kita ada 5 orang dan sudah kita hapus yang kelima yaitu Kia. Jadi yang akan muncul pada daftar isi tersebut cuma 4 orang siswa. Baik, berikutnya yaitu F sama dengan open daftar data siswa (txt). Yang mana seperti tadi open berfungsi untuk membuka file dan mengembalikan objek file dari file bersangkutan. Dan berikutnya isi sama dengan F write line isi. Write line maksudnya yaitu akan menulis berbaris dan memunculkan print, itu tekan enter untuk melanjutkan. Selanjutnya F close akan menampilkan input dan kembali ke menu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Agung. Pada Agung dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator, dan untuk selanjutnya kami membuat ini proyek baru yang dimana di dalam proyek ini hanya terdapat dua baris, di mana kami memakai fungsi import dan fungsinya untuk memanggil file yang lain gitu. Jadi fungsinya ini untuk mempermudah kita agar tidak ribet ya melihat banyaknya segini. Nah, dan untuk selanjutnya kita akan mencoba dulu yang tadi semua yang sudah saya jelaskan. Nah, yang pertama fungsi melihat daftar siswa. Kita akan melihat daftar siswanya dulu. Ada siapa aja? Ada 4, kopi, ASDAS, iya, dan kelasnya juga ada. Nah, pada program kedua kita ingin menambah siswa. Misal, Agung, kelas INFA. Nah, kita lihat lagi apakah sudah data. Ya, sudah menambah. Nah, jadi misalkan saya ingin mencari nama siswa yang saya kelasnya tidak tahu. Nah, maaf. Nah, saya masukkan, misal saya ingin mengambil siswa dengan nama Iya. Nah, Iya. Saya ingin mengambil. Nah, jadi di sini sudah muncul Iya kelas INFA. Untuk selanjutnya yaitu program mengupdate data siswa, di mana ini fungsinya untuk kita mengupdate data seorang siswa. Nah, misal saya ingin mengupdate Poli. Masukkan nama siswa, namanya Poli. Nah, silakan masukkan data siswa baru. Apakah dia tetap namanya Poli atau mau kita rubah? Nah, sekarang saya membuat Poli dan kelasnya saya rubah menjadi kelas, kita anggap Mia 2. Nah, oke, setelah itu kita lihat dulu. Nah, sekarang sudah berganti Poli kelas Mia yang tadi INFA. Untuk program selanjutnya yaitu menghapus data siswa. Nah, ini fungsinya misalkan ada siswa yang ingin pindah atau keluar atau bagaimana, kita ingin menghapusnya gitu. Nah, misalnya kita ingin hapus kopi dengan nama kopi ya. Kopi. Nah, kita ketikkan nama siswa yang akan dihapus, kopi. Nah, siswa Anda telah terhapus. Kita lihat daftar siswa. Nah, kopi sudah tidak ada lagi. Kita buka dulu dari reload. Nah, kopi sudah tidak ada lagi. Dan selanjutnya ke program 6, yaitu keluar dari
per program. Oke, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan sekali lagi kepada Agung yang telah menjelaskan materi dengan sangat baik. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Kami tutup hasil diskusi pada hari ini. Terlebih terkurang kami maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subrek.